Jesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini tidak ada pribadi lain yang kami nantikan dan kami sembah. Yang kami muliakan dan tinggikan. Selain daripada pribadi-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak memikirkan hal yang lain. Hanya satu hal yang kami pikirkan yaitu Engkau. Bagaimana kami menyenangkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Rabashika ralabata dalabaralaba. Kiralabashiri rabaralabata dalabaralaba. Shika baralabata dalabaralaba yarabota dalaba. Bolehkah saya mengajak saudara sebentar kita berbahasa roh. Saudara bisa berbahasa roh. Kirabashiri dalabaralaba yaralabata dalaba. Kiralabata dalabata yaralabata. Yarabata dalabata. Hanya Engkau Tuhan, it's only you Lord that I adore. Yarabatane yarabasike beralabaralabe. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yarabata yarabasike beralabaralabaralabar. Yarabatane alabaralabaralabar. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Come Lord Jesus. Come Holy Spirit Lord, come in the midst of us. Yarabatane baralabatane. Yaralabaralabaralabaralaba yaralabashikara. Yaralabatane ralalabaralaba. Yaralabatane ralalabaralabata kiralalabaralaba yaralabashikara. Yaralabatane ralalabaralaba. Mari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengundang Kau hadir Tuhan, Kau hadir. Engkau memberkati setiap kami dengan kehadiran-Mu. Dan juga berkati kami dengan firman yang sebentar lagi kami dengar. Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu. Urapi, perlengkapi ya Tuhan. Dengan hikmat yang dari surga. Sehingga kami Tuhan dapat memahami kebenaran firman-Mu. Bahwa sebagai jemaat kami diberikan kuasa yang sangat besar. Dan biarlah kami tidak hanya memahaminya tetapi kami mengalaminya. Kami menjadikan kebenaran ini sebagai realita kehidupan kami sehari-hari. Semua jemaat hidup dalam kuasa Tuhan. Setiap kami bisa menggunakan otoritas ilahi itu. Setiap kami bisa mewujudkan hak-hak kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebagai sebuah teori, tapi menjadi sebuah kenyataan, sebuah realita yang kami hidupi sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati sesi pemberitaan firman yang sebentar kami akan lakukan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang hadir. Dan berikan kami sukacita yang besar saat kami memahami, mengenal kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu dan siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Saudara silakan duduk kembali dan selamat pagi. Terima kasih teman-teman Praise and Worship yang sudah melayani kita saudara-saudaraku. Selamat pagi dan senang sekali bisa ketemu dengan setiap Anda dalam hari Minggu ini saudara-saudaraku. Satu selalu merupakan sukacita dan satu kehormatan bagi saya untuk bisa memberkati jemaat yang ada di Putat ini. Dan saudara-saudaraku, saya hari ini share tentang ini, kuasa kesungguhan hati. Kalau Anda ikut kontak, ya kalau Anda belum ikut kontak, please join kontak saudara-saudaraku. Ya, jangan ada saudara di sini yang cuman ibadah seminggu sekali, karena sebetulnya materi penggembalaan yang bersifat seri itu akan diberitakan full di kontak, ya. Dan sebetulnya selama mulai Juni, Juli, Agustus, September kalau saudara perhatikan, Juni, Juli kita membahas tentang gereja yang menang, ya kan? Kita membahas tentang 7 surat Yesus kepada jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan kalau saudara melihat dalam ke-7 surat itu selalu diakhiri dengan kalimat barang siapa menang gitu kan. Dan di minggu pertama bulan Juli kita belajar tentang gereja yang dipanggil untuk mengalahkan pintu alam maut saudara-saudara. Jadi kemenangan itu merupakan kodratnya gereja, merupakan natur, merupakan destininya gereja. Menang, gereja itu pasti menang, harus menang, diciptakan untuk menang saudara-saudara. Nah kemudian bulan Agustus September kita belajar tentang kuasa, ya gerejanya berkuasa. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan secara sederhana saja, kemenangan itu pastilah dicapai lewat kuasa, tanpa otoritas, tanpa kekuatan, bagaimana kemenangan terjadi. Ya, jadi selama 2 bulan terakhir, Agustus September, kita belajar tentang gerejanya berkuasa. Dan dibahas tentang
mungkin yang kalau saya boleh remind saudara-saudara, saya nggak tahu apakah dikhotbahkan di sini, bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan untuk apa? Untuk berkuasa. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 mengatakan, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya dikatakan mereka berkuasa. Bukan supaya mereka itu sekedar jadi manusia, jadi umat, jadi orang percaya, bukan. Tujuannya itu berkuasa. Habis itu kita belajar bahwa even penebusan Yesus pun, Yesus turun ke dunia, jadi manusia, melayani, memberikan nyawanya, bangkit dari kematian, naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudusnya. Ujung-ujungnya apa? Supaya kamu menerima kuasa. Kuasa, otoritas. Nah ini saudara-saudaraku, kalau saya perhatikan, saya amati, tidak banyak dipahami oleh orang-orang Kristen. Kebanyakan sebagian besar orang Kristen, mereka hanya puas atau mereka hanya tahu bahwa mereka ini sekedar umat beragama, orang Kristen. Yang seluruh hidupnya itu diatur oleh Tuhan yang berdaulat gitu. Banyak sekali orang mengatakan bahwa ya Pak Agus, hidup saya ini sepenuhnya dipegang Tuhan, diatur sama Tuhan. Mau-maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya kan? Sampai kemudian ada lagunya itu, suka-sukamu Tuhan. Ya kan? Wis sak senengmu Tuhan, kan gitu saudara-saudara. Sesukamu Tuhan. Seolah-olah bahwa dalam hidup ini kita ini cuman umat, cuman ya domba begitu, yang semuanya ditentukan oleh gembala. Apapun yang terjadi Tuhan yang menentukan. Apapun terjadi Tuhan yang menetapkan. Dalam satu sisi memang Tuhan berdaulat, tetapi saudara-saudaraku ada satu aspek lagi yang saudara perlu tahu bahwa kalau boleh saya katakan, sebagian besar yang terjadi dalam hidup saudara itu ditentukan oleh keputusan-keputusan Anda. Bukan oleh keputusan Tuhan. Karena manusia ini dikasih otoritas saudara-saudaraku. Manusia ini diberi kuasa, otoritas tidak hanya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sebetulnya, tetapi juga untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Anda dan saya ini saudara-saudara sebetulnya kita ini punya kuasa yang besar. Bahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang Anda dan saya pikirkan. Ingat, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagian terbesar dari keserupaan dengan Allah itu adalah kekuasaan, dominion. Makanya Tuhan, Allah mengatakan, beranak cuculah, penuhi bumi dan taklukkan itu. Adam itu sangat powerful waktu dia memberi nama binatang. Demikianlah nama binatang itu. Kalau istilah nama di Alkitab itu menunjukkan karakter. Jadi kalau dia kasih nama harimau gitu, karakter harimau itu seperti apa? Muncul di hewan itu saudara-saudara. Terjadi apa yang dia katakan. Nah begitu manusia jatuh dalam dosa, mereka bukan kehilangan sorga, mereka kehilangan kuasa. Ciptaan yang sebelumnya didesain untuk tunduk kepada otoritas mereka, menjadi tidak tunduk lagi. Dengan susah payah, Adam Hawa harus bekerja mati-matian untuk membuat tanah itu menghasilkan. Semua harus diperjuangkan. Kenapa? They lose the authority. Mereka kehilangan kekuasaan itu karena dosa. Nah, kemudian saudara-saudaraku dari situlah Allah menetapkan, merencanakan bahwa manusia akan ditebus. Nah saudara-saudaraku, kita ditebus, diselamatkan, diampuni dosa kita. Saya kasih tahu ya, bukan supaya Anda mati masuk surga, bukan. Bukan itu tujuannya. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu kita terima Yesus, percaya Yesus, bertobat, mati masuk surga. Bukan itu konsep yang sangat kurang, yang sangat inadequate, bukan tidak benar, tapi sangat tidak cukup saudara-saudara, enggak cukup. Jadi kalau sudah ditanya kita ditebus untuk apa? Kita ditebus untuk berkuasa sebetulnya. Kembali kepada rencana semula. Anda tuh menjadi pribadi-pribadi yang powerful, berkuasa. Kalau memang kita ini ditebus hanya untuk supaya mati masuk surga, ya saudara-saudara habis ditebus berharaplah cepat-cepat mati saudara. Supaya Anda itu tidak jatuh bangun, nggak kehilangan keselamatan Anda ya toh. Bukan begitu, kita tidak perlu memusingkan setelah mati itu mau apa. Karena setelah mati saudara juga tidak bisa apa-apa gitu loh.
What can you do in this world, in your lifetime, itu adalah bagaimana saudara exercising the power, exercising the authority that God has given you. Ya apa caranya, gimana caranya saudara itu menjalankan kuasa itu sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, sebagai ahli waris. Dan di sisi lain saya kasih tahu, Bapa Allah kita itu, Allah itu, kita ini kan suka berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu, ya kan. Tapi saya ingin beritahu saudara, Tuhan juga bersikap yang sama. Tuhan juga kadang-kadang akan sering bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki untuk aku lakukan? Dalam pelajaran beberapa minggu lalu, kita belajar tentang kuasa permintaan. Ya kan? Saudara pelajari bahwa sebetulnya Allah itu mau menghendaki, merencanakan supaya Dia, Tuhan itu bisa menjawab semua hal yang kita minta daripadanya. Saya ulangi ya, Tuhan itu sebetulnya ingin berkehendak supaya Dia bisa mewujudkan, memenuhi semua keinginan kita, semua kehendak kita. Saya serius. Karena Dia akan paling dimuliakan, Tuhan itu akan paling dimuliakan. Tuhan itu akan paling dibanggakan kalau seluruh keinginan saudara sebagai anak-anaknya itu terwujud. Dalam konteks yang benar tentu saja. Saya punya 4 anak saudara-saudara. Anak saya udah gede-gede kan. Saya beritahu saudara, tidak ada kebanggaan lebih besar bagi seorang papa untuk bisa ikut mewujudkan cita-cita anaknya, kehendak anaknya. Pada hari ini saudara-saudaraku, apapun permintaan anak saya kepada saya, apa saja, saya mau berikan, saya mau jawab. Meskipun belum tentu saya jawab. Tapi hati saya mau. Karena itu bagian kehormatan, kemuliaan, kebanggaan menjadi orang tua, itu bisa mewujudkan apa yang anak saya inginkan. Di sisi lain anak saya memang harus belajar mengenal papanya, menghormati papanya, mengasihi papanya. Sehingga dia juga tidak mungkin meminta hal-hal yang memalukan saya misalnya. Tidak mungkin. Dia juga tidak akan mungkin meminta hal-hal yang tidak akan saya jawab. Kalau dia kenal saya, anak saya pasti meminta sesuatu yang dia tahu pasti saya akan menjawabnya. Jadi waktu dia mengatakan sesuatu permintaan, waktu dia berdoa dalam tanda kutip kepada papanya, tidak ada keraguan sama sekali. Dan saya sebagai papanya begitu mendengar permohonan anak saya itu kayak menerima perintah dalam tanda kutip itu. Satu sikap di mana aku harus memenuhi permintaan ini. Kenapa? Karena saya orang tuanya, karena saya mengasihi dia. Saudara kalau tanya anak-anak saya, ini 3 anak saya di sini. Tanya, berapa permintaan mereka yang ditolak sama papa? Tidak banyak. Itu pun saya tolak kalau saya tidak mampu jawab saudara-saudaraku. Kalau Pak beli rumah satu-satu ya saya tidak bisa. Saudara. Bukan tidak mau tapi tidak bisa. Tapi hampir seluruh yang mereka minta, yang mereka inginkan. Kita akan bicara dan saya akan selalu berusaha memenuhi. Kenapa? Ya itu tadi. Saya justru akan sangat sedih saudara-saudaraku kalau anak saya tidak mau menggunakan hak itu. Ayo nak kita makan siang, mau makan di mana? Terserah papa, jadilah kehendakmu. Kamu mau sekolah apa nak? Sekolah apa? Jadilah kehendakmu Pak. Aku tak melok ya, aku pokoknya aku taat. Apapun yang papa mau, aku lakukan. Loh ya tapi kamu ini mau apa? Oh aku tidak mau apa-apa, terserah apa. Saudara nangkep, saya sengaja buat ekstrim begitu. Kalau anak saudara tidak pernah minta apa-apa, satu, mungkin mereka tidak mengasihi saudara, mungkin mereka tidak percaya sama saudara, atau mungkin mereka tidak mau dekat dengan saudara. Jangan minta apa-apa, nanti papa minta macam-macam sebagai gantinya, begitu. Kalau anak jauh sama orang tuanya tidak mau minta biasanya. Timbang aku nanti disuruh balas budi sama papa, nah gitu saudara-saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, Anda ini punya hak-hak kerajaan. Dan dalam hak kerajaan itu Anda boleh meminta apa saja yang Anda inginkan, yang Anda kehendaki. Whatever you will. Dan itu memberi saudara kuasa yang sangat besar. Kenapa? Kalau papa saudara itu pemilik langit dan bumi, saudara tahu sebesar apa kuasamu. Amin. Nah kemudian di bulan September kita belajar penerapan kuasa itu tidak seperti yang kita pikirkan secara duniawi.
Apa berkuasa? Berkuasa artinya semua orang tunduk sama saya. Yes, 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 ya Pak, ampun Pak, ampun Pak. Bukan begitu saudara-saudaraku. Berkuasa itu bukan berarti saudara itu semaunya sendiri. Berkuasa itu bukan berarti saudara itu menguasai orang lain dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan kekuatan uangmu, dengan jabatan. Bukan, bukan. Sama sekali bukan. Di bulan September kita belajar bagaimana berkuasa seperti yang dimaksudkan Alkitab. Minggu pertama kita belajar kuasa dalam melayani. Saudara tahu, melayani orang itu memberi saudara kuasa yang sangat besar. Karena saat saudara melayani orang dengan benar, orang yang saudara layani akan ada dalam pengaruh saudara. Saya tidak akan bahas itu minggu pertama. Minggu kedua, kuasa dalam permintaan atau perkataan. Permintaan dulu ya, permintaan. Meminta itu unik saudara-saudaraku. Meminta itu membuat saudara itu seolah-olah di bawah. Kalau Anda meminta tolong, meminta maaf, meminta apa, meminta bantuan, meminta sesuatu, asking something, Anda menampakkan diri Anda di bawah, tapi sekaligus permintaan saudara itu mencengkram orang itu. Request itu very powerful. Makanya orang itu tidak senang dimintai terus-terusan. Ya toh. Begitu ada orang minta sama saudara, saudara itu langsung kayak hatimu tuh kayak diganggu gitu. Kalau nggak memenuhi rasanya ya apa gitu. Makanya jengkel kalau ada orang yang nggak tahu diri, nggak pernah berbuat apa-apa sama saudara, datang cuma minta-minta, saudara pasti jengkel. Tapi saudara kan menjumpai tidak gampang mengabaikan permintaan siapapun. Sebetulnya tidak gampang. Kecuali saudara betul-betul tutup mata, mengeraskan hati, mengambil keputusan. Aku tidak mau dengar permintaanmu. Itu beda, lain perkara. Tapi permintaan itu kuasa yang sangat hebat. Nah bagaimana cara saudara menggunakan permintaan, itu seninya saudara-saudara. Itu seni yang saudara pelajari. Di keluarga, di rumah tangga. Saudara kan menjumpai bahwa dengan meminta baik-baik saudara akan memiliki kuasa. Menjumpai bahwa orang itu akan berusaha memenuhi apa yang saudara minta. Kemudian kuasa perkataan, ya. Lidah itu seperti kemudi kapal katanya. Mengarahkan kehidupan saudara, menentukan hidup mati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah ini minggu keempat kita belajar tentang, kalau boleh saya katakan mungkin ini yang menjadi salah satu bentuk yang terbesar dari kuasa, yaitu kuasa kesungguhan hati. Saudara-saudaraku, kesungguhan hati ini membuat apa? Ini kuasa yang sangat hebat. Membuat semua yang saudara kehendaki menjadi kenyataan. Kesungguhan hati. Saudara kalau tahu kuasa melayani, kuasa perkataan, kuasa permintaan ya. Tapi tiga-tiganya nih kalau tidak disertai kesungguhan hati, ya kadang berhasil kadang enggak saudara-saudara. Elemen kesungguhan hati ini sangat penting, keseriusan. Karena kesungguhan hati akan menunjukkan apa yang sebenarnya penting dan akan menentukan saudara itu siapa. Manusia itu sebetulnya saudara-saudaraku, kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang bersungguh hati. Yang dedicated, ya, single minded. Orang-orang betul-betul yang serius mengejar, menghendaki sesuatu. Dan apa yang dari kesungguhan, hal apa yang saudara sungguh-sungguh di situ, itu akan menunjukkan apa yang penting bagi Anda, menunjukkan value sistem saudara, dan akan menunjukkan saudara itu jadi apa nanti. Jadi kalau dalam hidupmu saudara itu tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap apapun, saudara hidup kayak ngalir, saudara hidup kayak seenaknya sendiri, kadang ingin ini, kadang itu, ngejar ini, ngejar itu. Saudara pindah. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak anak-anak muda zaman sekarang. Dengan banyaknya opsi pilihan dalam hidup ini, ada banyak orang itu hidupnya dihabiskan hanya untuk berpindah-pindah pilihan. Tidak pernah sungguh-sungguh satu perkara. Jadinya apa? Ya menjadi orang yang tidak punya pendirian, menjadi orang yang tidak punya identitas dalam tanda kutip. Dia juga tidak akan mengenal dirinya siapa. Dia hanya menjadi siapa sesuai dengan apa yang dia kejar, itu aja. Dan orang-orang yang bersungguh hati saudara-saudaraku, akan memunculkan segenap potensi dan menghasilkan yang terbaik. Kesungguhan hati. Jadi kalau saudara melayani dengan kesungguhan hati, saudara meminta dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, minta, cari dan ketuk, perlu kesungguhan hati. Dan saudara kemudian mengatakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan dipikirkan terlebih dahulu. Saudara akan menjumpai bahwa kesungguhan hati itu menjadi kayak apa ya? Itu akan melipat gandakan kekuasaan yang saudara miliki.
Dan dalam kesungguhan semua potensi itu akan muncul. Kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh terhadap apapun, sejujurnya kita tidak tahu kita tuh capable di area mana. Saya yakin setiap kita ini punya banyak sekali talenta, potensi. Tapi talenta itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dikerjakan separuh-separuh ya nggak muncul saudara-saudara. Atau munculnya juga separuh-separuh. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita itu bersungguh-sungguh. Kalau saudara masih ingat pelajaran jemaat Laodikia. Di Laodikia itu Tuhan marah, Tuhan menegur dengan keras. Dibilang kamu tuh dingin enggak, panas enggak. Alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas. Karena kamu tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Aku tidak tahan dengan engkau. Engkau itu memuakkan bagiku. Sepertinya begitu, Tuhan bilang begitu. Itu saudara-saudaraku, dingin panas itu bukan soal semangat sebetulnya. Dingin panas itu soal sikap. Tuhan mengatakan, alangkah baiknya kalau kamu panas atau baiknya kalau kamu dingin. Di Laodikia itu ada dua sumber air. Sumber air pertama itu air panas dari sebelah utara. Nah sumber air panas ini saudara-saudaraku gunanya untuk obat. Karena banyak mineral. Jadi air panas itu berguna untuk obat. Tapi di sebelah timurnya Laodikia ada satu sumber lagi, air dingin, dingin sekali airnya. Dan air dingin ini gunanya apa? Untuk menyegarkan. Jadi Yesus tuh kayak ngomong gini, kamu tuh ngobati enggak, nyegarkan enggak. Kamu tuh apa? Gitu. Anggap ya. Kamu tidak dingin atau tidak panas itu maksudnya gini, kamu tuh menyembuhkan juga enggak, nyegerin orang juga enggak, menguatkan juga enggak, kamu ini apa? Kenapa Laodikia seperti itu? Mereka tidak sungguh-sungguh dengan segala yang mereka lakukan. Akhirnya separuh-separuh. Allah itu berjanji memberikan kuasa kepada mereka yang bersungguh hati. Dikatakan karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini yang tadi saya katakan di awal. Allah itu mau memberikan apapun permintaan kita asal kita sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Dia. Saya berkali-kali ngomong ini kepada banyak orang. Saya ingin setiap kita tuh memahami kebenaran ini saudara-saudaraku. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Ada banyak hal yang tidak terjadi dalam hidupmu. Ada banyak hal yang tidak saudara terima. Karena saudara tidak menggunakan hak saudara untuk meminta. Ada banyak mujizat yang tidak terjadi dalam hidup saudara. Hanya karena saudara tidak cukup percaya untuk memerintahkan, untuk mengadakan, untuk membuat mujizat itu terjadi. Saudara mungkin mengatakan, loh Pak, tapi dalam kenyataannya ya tidak gitu. Kita ini juga orang-orang yang, maksudnya kalau satu kena krisis, semua krisis. Loh memang kita tuh gini, semua hal bisa menimpa kita. Tetapi dalam kekuasaan, dalam kuasa yang Tuhan berikan, saudara akan menjumpai tidak ada yang bisa menghancurkan saudara. Saudara akan muncul sebagai para pemenang. Oleh kasihnya. Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kata menang di situ itu bukan winner. Tetapi conqueror. Conqueror itu penakluk. Menangnya itu menang perang bukan menang perlombaan. Kita lebih daripada penakluk-penakluk. Oh iya kita mengalami banyak hal saudara-saudaraku. Tuhan bisa izinkan. Dan saya percaya gini. Kenapa Tuhan izinkan banyak gini, kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi kepada saudara dan saya? Kenapa? Jawabannya cuma satu, supaya saudara bisa mengeksersis kekuatan saudara. Supaya saudara bisa menjumpai bahwa saudara itu punya kuasa untuk mengalahkan itu, melewati itu. Bukan supaya saudara menangisi nasib saudara dan mengatakan, aduh kok gini ya Tuhan nasibku. Enggak. Kalau saudara mengalami kesulitan, hari ini apapun masalah saudara, mau keuangan, mau kesehatan, mau masalah rumah tangga, masalah apa saja, saya kasih tahu saudara, Tuhan izinkan, yes of course Tuhan izinkan. He let you through it. Kenapa? Untuk apa? Menyusahkan saudara? Tidak. Supaya saudara menggunakan kekuatan yang saudara miliki. Gunakan itu kuasa melayani, gunakan itu kuasa perkataan, gunakan kuasa permintaan, dan bersungguh-sungguhlah terhadap semua yang saudara inginkan.
Amin. Masalahnya saudara-saudara zaman sekarang ini kita tuh tidak tahu apa yang kita mau. Itu aja. Kenapa tidak ada kesungguhan hati? Karena kita sebetulnya tidak tahu persis kita ini kepingin apa. Coba misalnya kalau saya katakan Yesus muncul di sini terus dia mengatakan saya kasih kamu satu permintaan, apapun permintaanmu aku akan wujudkan. Gitu misalnya. Saudara, kira-kira minta apa? Semuanya, satu kali kesempatan saya wujudkan. Rata-rata kita akan kesulitan. Aku ini butuh, kepingin gitu kan. Iya enggak? Apa yang paling kamu inginkan? Yang what you will the most? What is your will? Apa? Kita kan bingung saudara-saudaraku. Karena manusia ini sebetulnya rata-rata kita tuh tidak punya visi yang sebegitunya sampai kita tuh ingin mengejar itu. Tidak ada. Kita ini kayak orang ya waktunya sekolah ya sekolah, kerja ya kerja, cari uang, dapat uang, menikah, punya anak, punya cucu, mati gitu aja. Mikirnya cuman wis pokoknya aku enggak kurang, pokoknya punya uang, punya rumah, semua punya, semua aman, wis itu aja. Dan kalau saudara tidak tahu apa yang saudara kehendaki, saudara akan dipimpin oleh perasaan saudara. Your feelings will lead you. Kalau saudara tidak dipimpin oleh will, kehendak yang saudara pikir baik-baik. Saudara kalau tidak punya visi, tidak punya sesuatu yang saudara ingin kejar betul-betul. Saudara akan dipimpin oleh perasaan. Sing enak apa? Yang nyenengno apa? Gitu. Dan kalau saudara dipimpin perasaan, saudara-saudara, Anda tidak kemana-mana. Dan perasaan itu akan membuat saudara jatuh bangun. Namanya perasaan itu on off, naik turun, kanan kiri itu perasaan. Kalau saudara dipimpin oleh perasaan, ya saudara akan menjadi orang yang going nowhere gitu. Dan akhirnya apa? Kalau saudara tidak punya kehendak, saudara tidak bisa mengeksersis kuasa saudara. Bagian dari kekuasaan itu kehendak. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu adalah sesuatu yang membuat kehendakmu jadi. Your will be done. Itulah kekuasaan, itulah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, kalau kekuasaan Tuhan terjadi, kehendaknya terjadi. Sama, dalam hidup saudara juga sama. Kalau saudara itu punya kuasa dalam hidup saudara, pertanyaannya, kehendakmu itu apa? Supaya Tuhan penuhi. Tapi kita juga jangan salah meminta, kata Yakobus kan. Kamu minta tapi kamu tidak menerima. Karena apa yang kamu minta itu untuk memuaskan perasaanmu, hawa nafsumu. Kenapa doa nggak dijawab? Atau kenapa kita seringkali menjumpai bahwa sepertinya kita tidak punya hak atau tidak punya kuasa apa-apa? Karena waktu kita mencoba mengeksersis kekuasaan itu somehow itu kita gunakan hanya untuk hawa nafsu, untuk just for our feelings. Yang bersifat singkat, sementara, yang tidak memiliki nilai kekal. Dan jujur, meskipun Tuhan ingin saudara, Tuhan tuh ingin menjawab semua kehendakmu, Tuhan juga harus menjaga ciptaannya supaya nggak dirusak oleh permintaan-permintaannya ngawur-ngawur. Ya, nangkep ya saudara-saudara. Saudara juga nggak bisa kemudian mencobai Tuhan dengan mosok sih aku punya kuasa, saya tak coba gitu. Tuhan aku minta ini, oh mana nggak ada gitu. Saudara juga nggak bisa melakukan itu. Saudara lakukan itu kepada orang tuamu pasti tersinggung. Loh aku dites sampai anakku gitu saudara-saudara. Nangkep ya. Tapi saudara pegang dulu bahwa Allah itu sebetulnya mau dan bangga. Dan itu tujuan dia menciptakan saudara. Supaya kehendakmu, kehendak saudara dan saya ini jadi. Actually. Berkuasalah. Penuhi bumi. Taklukkan. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Tuhan tinggal tanya begitu. Jadi waktu kita bertindak mengejar visi. Kita mengejar apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Kita minta Tuhan sertai aku. Aku mau ini terjadi dalam hidupku. Tuhan akan mengatakan iya. Kita gerak bersama. Kalau saudara tidak memiliki pemahaman ini ya, saudara tidak bisa berdoa. Mau doa apa? Kita tinggal ngomong lah Tuhan kalau mau kasih lah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, saudara terus disuruh doa, mau doa ngomong apa saudara-saudara? Kalau dengan sikap seperti itu. Akhirnya saudara kalau dipaksa berdoa, doanya doa-doa normatif. Doa-doa yang netral-netral. Tuhan terima kasih. Sertai aku, berkati aku gitu aja. Yang enggak terlalu jelas juga ukurannya apa. Nah kita aman, enggak dikasih ya enggak terlalu kecewa, dikasih seneng.
Tapi yang nggak ada ukuran jelas, yang saudara minta itu apa? Wujud targetnya itu apa? Nggak jelas. Kita katakan itu terserah Tuhan lah, pokoknya aku mau sampai miskin gitu aja, aku mau sampai soro gitu saudara-saudara. Nggak begitu kehidupan, enggak, no, bukan itu. Yesus tanya, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Bukan berarti kita jadi Tuhan, enggak. Kita menghormati Tuhan dengan cara mempercayai bahwa dia akan mengerjakan apapun yang kita kehendaki. Karena apa? Itu memang kehendaknya dia. Dan tentu saja dalam kehendak kita itu selalu selaras dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 mengatakan bahwa inilah keberanian yang kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Kita tahu katanya, kita tahu bahwa Allah akan mengabulkan apa saja. Kesungguhan hati saudara-saudaraku membuat iman kita selaras dengan karakternya yang selalu bersungguh-sungguh. Saudara perhatikan, Allah itu tidak pernah guyonan, tidak pernah playing around, fooling around, right? God never fooling around. God is always wholehearted. Allah itu selalu bersungguh-sungguh. Allah itu tidak pernah main-main. Ya Allah mungkin bisa bergurau. Saya percaya Yesus itu juga guyonan saudara-saudaraku. Cuman bukan berarti dia itu tidak ada misinya, tidak ada sesuatu yang dia inginkan dengan kehendak. Kehendaknya itu harus jadi. Allah dikatakan bahwa dalam Yesaya 55 ya, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini Tuhan kita. Tidak ada firman sia-sia itu. Tidak boleh sia-sia. Kenapa? Allah serius dengan apa yang dia firmankan. Nah tanpa kesungguhan hati, Tuhan tidak tahan menghadapi kita. Seperti jemaat Laodikia itu. Tuhan bilang, aku tidak tahan dengan kamu. Adem enggak, dingin enggak, panas enggak. Maumu itu apa? Makanya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Tolong bertobat, Tuhan bilang gitu, bertobatlah. Hari ini sekali lagi saudara-saudaraku, saya harap dengan pesan ini ya, saudara menyadari. Hidup ini mau apa? Anda tuh kepingin apa? Sungguhan enggak kepingin itu. Jangan menghendaki sesuatu yang saudara enggak sungguh-sungguh kehendaki. Karena apa? Karena Tuhan mau menjawabnya saudara-saudara. Dan apa yang saudara inginkan, yang saudara kehendaki itu akan menentukan kemana dan jadi apa Anda itu nanti. Sebab itu saudara-saudaraku lakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sikap bahwa segala sesuatu itu kita kerjakan dan katakan di hadapan Tuhan, untuk Tuhan. Makanya kita mesti kerjakan dengan segenap hati. Segala hal terjadi di hadapan Allah dan harus kita pertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini aja kita sudah tahu bahwa Allah itu selalu mengamati kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kita mengatakan segala sesuatu yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Bahkan omongan kita aja karena lidah itu berkuasa, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu akan saudara pertanggungjawabkan. Katanya Uncle Ben kepada Spider-Man, with great power comes great responsibility. Ya kan? Nonton enggak saudara-saudara? Spider-Man yang tahun 2004. Dikasih tahu, with great power comes great responsibility. Itu sebabnya perkataan kita pun harus kita pertanggungjawabkan. Tidak ada hal terjadi dalam hidup kita di luar hadirat Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan amati. Semua yang kita katakan, kita pikirkan, kita kerjakan, kita semua lakukan itu kayak di hadapan Tuhan langsung. Makanya perlu dipertanggungjawabkan. Makanya lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya bukan anti refreshing, bukan anti gurauan, enggak. Humor sangat baik, sangat baik. Tapi ini dibahas di kuasa perkataan. Saudara tidak bisa kemudian dengan alasan bergurau, dan saudara kemudian mengatakan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, itu saudara akan bertanggungjawabkan. Nah sekarang masalahnya apa? Hidup kita ini hidup di tengah-tengah distraksi. Kenapa hari ini orang tidak sungguh-sungguh? Jarang sekali orang yang dedicated gitu, yang sangat single minded. Ini terjadi pada
mungkin 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, kita makin sulit menemukan orang yang bersungguh-sungguh terhadap apapun. Kenapa saudara-saudara? Karena kita hidup di zaman informasi. Dan gadget yang kita punya, handphone itu, hari ini itu menjadi kayak narkoba. Saudara melakukan semuanya lewat barang itu. Saudara capek, lihat handphone. Perlu informasi, lihat handphone. Kerja, komunikasi, lewat handphone. Refreshing, lihat handphone. Beli makanan, lewat handphone. Semua lewat handphone. Rata-rata penggunaan gadget di anak-anak muda, ini di Amerika sih. Rata-rata screen time-nya itu per hari 7-8 jam. Every day. Because they do everything by it gitu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saudara menjadi orang yang dibanjiri dengan segala yang saudara inginkan dalam tanda kutip. Saya tadi katakan kan, kalau saudara itu tidak tahu apa yang saudara kehendaki, saudara akan disetir oleh perasaan saudara. Ya kan? Nah saudara tahu, satu benda kecil yang bisa memuaskan semua yang saudara rasakan itu ya barang itu. Kepingin tahu apa saja. Itu sebabnya kita bisa 3, 4 jam, 5 jam di depan layar itu tidak kerosok. Karena layar itu memberikan apa yang kita inginkan. Memberi kita rasa penuh, rasa puas gitu. Tidak mungkin orang bisa 3 jam melihat TV yang kecilnya kayak gitu itu. 3-4 jam setiap hari kalau itu tidak memberikan kepuasan. Kenapa kita bisa puas? Karena kita didrive oleh perasaan. Karena memang semua aplikasi sosial media itu didesain untuk membuat saudara itu berlama-lama di situ. You will feel happy, you enjoy it so much. Saya ngomong gini bukan karena saya ini kebenaran saudara-saudara, saya juga terjebak di situ. Begitu buka Facebook aja, sekali aja kadang-kadang, lihat berita aja. Langsung geser ke bawahnya saudara-saudaraku. Dan digeser itu udah entek-entek itu. Mau Instagram, mau TikTok. Pada hari ini saya berhenti sosial media. Instagram saya buang, Facebook saya buang, TikTok saya enggak punya. Karena saya tahu itu kayak jerat gitu. Jadi akhirnya saya ini miss out, maksudnya missing out ya. Loh kamu enggak tahu deh itu barusan ulang tahun. Kamu enggak tahu sih ini, ya enggak tahu. Ya taunya belakangan. Tapi menurut saya itu yang wajar sih. Emang saya harus tahu ulang tahun setiap jemaat di sini? Bagi saya wajar kalau saya nggak tahu bahwa si A yang tinggal di negara mana mengalami ini, saya nggak perlu tahu, ya nggak usah tahu. Karena dengan mengetahui semua itu, dengan mengisi semua informasi yang dangkal-dangkal itu, apa yang terjadi? We do not know what we want anymore. Kita nggak tahu kita ini mau apa. Benar nggak? You will spend hours and hours in the front of the screen and you don't really know what you really want. Tuhan, makanya saya bilang kalau Tuhan tanya, saudara, what is your will? Gitu. Saudara tuh pengen kehendak apa? Bingung juga. Hari ini akhirnya anak-anak muda menjadi orang-orang yang bosan. Bosan itu menjadi penyakit zaman sekarang, bosan dan stres. Depresi, Pak saudara-saudaraku, sejak tahun 2020 kalau tidak salah, depresi itu menjadi number 1. Penyebab pertama ketidakbahagiaan manusia, human suffering. Pertama, depression. Padahal sebelum tahun 2000, depresi itu masih urutan 4, urutan 5. Pada hari ini 2020, saudara-saudaraku, anak-anak umur 11-12 tahun, ngomongnya sudah bunuh diri, gitu-gitu. Ya, ada wabah bunuh diri di mana-mana. Dari mana? Sosmed. Mereka ngomong tentang bunuh diri itu begitu gampang, karena di sosmed ada cara bunuh diri yang enak, cara gampang bunuh diri itu ada. Dan kenapa kamu harus membunuh dirimu? Dikasih tahu juga di sana. Dan kemudian sekarang yang lagi marak di negara-negara barat adalah gerakan LGBTQIA, SMM, itu letternya nambah terus. LGBTQIA, U. Dan itu perayaannya tidak sehari loh, sebulan. Orang merayakan kemerdekaan Amerika, merayakan kemerdekaan Indonesia, merayakan Natal, Lebaran bahkan paling seminggu. Orang LGBT itu perayaannya sebulan, namanya Pride Month. Dan di Jakarta sudah mulai sekolah-sekolah internasional bikin kamar mandi ada 3. Ada 1 yang non-binary, non-spesifik. Dan saudara tahu anak-anak kecil umur 4-5 tahun sudah jadi transgender.
Dan peningkatan anak-anak di bawah 10 tahun sebelum puber itu, dulu sebelum sosial media marak saudara-saudaraku, hanya ada 0,01% orang jadi transgender. 0,01%. Oke, itu tahun 90-an. Pada hari ini di data, 21% orang mengklaim dirinya itu transgender. 21% populasi mengklaim dirinya itu punya, bahwa dia itu berada di tubuh yang keliru. Tidak ada penjelasan ilmiah untuk hal ini, kecuali satu hal, social contagion, sosial media. Mereka percaya, aku kok enggak enak jadi laki ya. Oh kamu trans gitu, segampang itu. Kenapa? Manusia enggak tahu apa yang mereka inginkan. Saya ingin ngomong kepada jemaat begini ya. Ini juga pergumulan saya pribadi juga. Kurangi saudara-saudaraku penggunaan gadget saudara. Saya serius. Saya tanya kepada anak-anak muda, kalian pernah mikir enggak, papa mama ini dulu sebelum ada zaman internet, ngapain aja coba? Saudara masih ingat enggak, saudara yang seumuran saya yang sempat hidup di zaman yang tidak ada internet, tidak ada smartphone, saudara itu ngapain aja coba? Ayo, sekarang saudara kalau ketinggalan handphone, internet mati, saudara bingung toh? Bingung. Saya bingung kok. Saya di rumah diam, ketap-ketip. Istri saya, kamu kenapa? Apa kamu? Dikira stres. Bukan stres, saya sedang berusaha untuk tidak lihat handphone gitu saudara-saudaraku. Tapi juga tidak tahu mesti apa akhirnya. Dulu, ini bukan nostalgia, dulu mau pergi makan, pergi. Takes time ya kan. Mau beli buku, ke toko buku. Mau ketemu teman, pergi ke rumah teman. Kalau nganggur pun keluyuran Surabaya. Ngukur jalan saudara-saudaraku. Dulu begitu. Hari ini beli makanan, beli buku, semua, teman, semua. Semua menjadi lebih cepat, lebih efisien, tapi saudara akhirnya punya banyak waktu sebetulnya. Ya saudara tidak tahu mau pakai buat apa. Karena apa? Dengan teknologi semua jadi cepat toh. Terus sisa waktumu buat apa? Saya ini suka belajar, suka baca. Anak-anak saya tahu lah. Saya tuh belajar apa saja yang saya suka. Akhirnya saya pikir, oh aku punya banyak waktu, tak baca buku. Mau pecah kepala saudara-saudaraku, kebanyakan baca soalnya. Ya gak masuk juga, tidak mampu gitu. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Saya mengurangi, akhirnya saya belajar untuk kalau mau makan pergi. Ya masih kadang-kadang pesen sih, tapi malas gitu, mager, malas gerak. Terus lewat handphone aja semua datang kok. Please kurangi saudara-saudara, apalagi kalau saudara itu terus kemudian, ya gini aja lah, gampangnya ukur screen time aja lah. Menurut saya pemakaian wajar itu paling maksimal ya 2-3 jam lah per hari. Itu aja mungkin saudara rotok kakian sebetulnya. Saudara kalau punya iPhone kan ada screen time-nya, cek di situ. Kalau ada perlu sama orang, telepon, ngomong, jangan cuma chatting, telepon. Kesuwen Pak, sudahlah, enggak apa-apa kesuwen. Saudara pakai waktumu tuh hal-hal yang membuat kamu jadi manusia. Saya tidak bisa bayangkan 20 tahun lagi dari sekarang, anak-anak kecil, bayi-bayi sudah handphone dan saudara-saudara. Nah, mateng aku. Mereka capek handphone, stres handphone, senang handphone, lapar handphone. Can you imagine? Belajar pakai handphone. Apalagi? Ngomong sama orang tuanya lewat handphone. Saudara bisa bayangkan ada satu manusia. Dunia ini begitu luas, begitu indah, ada banyak kemungkinan terbuka. Tapi kita diikat dengan satu layar itu. Can you imagine? Saya tidak bisa bayangkan, aduh kayak apa ke depan. Belum ada penelitiannya. Tapi sudah ada muncul beberapa fenomena, anak remaja handphonenya diambil saudara-saudaraku. Ngamuk, rumahnya dibakar gitu. Tidak bisa hidup tanpa handphone dia. Karena itu kehidupannya dia. Kehidupan manusia di penjara, penjaranya bukan 3x3. Penjaranya itu 5 cm kali 8 cm. Yes. Saudara tidak percaya, berhenti main handphone coba. Ayo, timer saja maksimal. Saudara kan bingung, terus aku ngapain? Ya toh, mau KB sudah tersedia. Dengan kondisi seperti ini, kesungguh-sungguhan hati menjadi mustahil. Mau sungguh-sungguh apa? Aku mau belajar musik. Wah, belajar musik. Duh, cek angel ya, lihat handphone saya. Meredakan stres. Satu lagi. Itu ada lagi tuh. Gimana saudara bisa belajar fokus kalau saudara terdistract kayak gitu? Tidak jadi. Nangkep ya? Akhirnya sama jadi separuh-separuh. Ya waktu saya tinggal sedikit.
Kuasa yang lebih besar lagi adalah kesepakatan. Aku berkata kepadamu, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kejadian 11 menara Babel ini menarik sekali. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, satu semuanya. Mereka sepakat. Dan kehendaknya jelas, bikin menara sampai ke langit. Jelas, will-nya jelas. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Unik ya. Dan Tuhan tidak membunuh orang-orang Babel. Bukan. Tuhan tidak menyangkal bahwa kalau ada orang-orang sepakat, bersungguh-sungguh sepakat mengejar satu hal, dikatakan tidak ada yang tidak bisa jadi, pasti jadi. Caranya Tuhan membatalkan gimana? Bagaimana Tuhan membatalkan tanpa melanggar hukumnya sendiri? Dibubarkan kesepakatannya, saudara-saudara. Dibikin bahasanya pecah. Begitu kesepakatan bubar, mereka enggak sesungguh-sungguh apapun. Sudah enggak tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa enggak. Karena bahasanya enggak ketemu. Jadi kesungguhan hati dan kesepakatan itu membuat semua keinginan saudara itu terwujud. Apapun. Makanya gereja itu penting, saudara-saudara. Dalam gereja ini kita bisa sepakat apa yang kita inginkan. Dan kita sepakat. Pak Andreas sudah mencanangkan, Pak Andreas itu kepingin gereja ini menjadi gereja yang berdoa. Saya setuju. Yuk kita harus bertumbuh ya, tapi dalam doa-doa inilah saudara-saudara, kita akan melihat bahwa gereja ini kita bisa meminta sesuatu, menghendaki sesuatu dan itu jadi. Makanya kita ada doa malam, doa pagi. Saya undang saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apa yang saudara inginkan? Ayo belajar menggunakan kuasa saudara dengan doa. Doa sama-sama tiap Selasa jam 6:30. Datang pagi jam 6 Sabtu di tempat ini. Kita punya 2 momen doa setiap minggu. Doa itu ngapain? Minta. Katakan apa yang saudara inginkan kepada Tuhan. Minta. Dan ada momen-momen di mana kita sepakat meminta sesuatu untuk bangsa ini. Saudara jangan pernah berpikir ya wis lah. Enggak, seriously, Tuhan mendengar. Dan kalau saudara sepakat, dulu anak saya masih kecil ya, karena anak 4, maunya beda-beda. Saya sering kali, ayo mau makan apa? Oh KFC ini, saya bilang kamu sepakat dulu. Nah mulai anak saya berempat ini mereka berjuang untuk saling sepakat. Wah aku kepingin ini loh, kok salah itu sampai pernah nangis-nangis bareng. Wis salah gitu. Saya diam aja di depan. Tapi begitu mereka sepakat saudara-saudaraku, itu pasti jadi. Nggak mungkin saya bilang tidak jadi gitu. Itu papa tidak bertanggung jawab namanya. Kalau dia sudah sepakat, pa mau makan ini gitu, langsung berangkat guys. Saya langsung akan taat kepada kesepakatan anak-anak saya. Sama, Tuhan juga sama. Tuhan tanya apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagi kamu. Saudara sepakat atau sesuatu. Itu Tuhan tidak bisa nolak saudara-saudaraku. Saya serius. Sepakatlah dengan cara yang menghormati Tuhan. Kesungguhan hati itu menarik orang lain untuk ikut bersepakat dengan kita mencapai tujuan. Nah di sisi lain kalau saudara sungguh-sungguh tentang sesuatu, kesungguhan saudara itu menjadi daya tarik buat orang. Makanya pemimpin yang visioner itu pengikutnya banyak. Orang tuh ngikuti visinya. Kenapa kita tuh bisa ngikuti visinya orang? Karena seringkali pada saat kita melihat orang tuh begitu menginginkan sesuatu, kita sendiri yang mungkin tidak jelas ini tiba-tiba juga menemukan tujuan untuk menginginkan hal yang sama. Jadi akhirnya saudara kan menjumpai, saudara menjadi seorang pemimpin, seorang yang berkuasa dalam arti apa? Begitu saudara itu orang yang willful. Saudara itu orang yang strong will. Ini kita ngomong dalam konteks yang benar ya. Bukan orang yang semaunya sendiri. Memang orang yang determined person itu kadang-kadang sakarepnya dewe gitu. Bisa mencekno gitu. Bisa egois, otoriter, bisa. Itu dampak sampingnya. Itu efek sampingnya yang harus dihindari. Dengan cara apa? Melayani. Dengan cara apa? Belajar meminta. Bukan memerintah loh. Meminta. Tapi orang yang seperti itu pun akan menarik banyak orang untuk ikut dia, saudara-saudara. Seperti Yonatan yang mau, ayo kita ke sana. Terus pembawa senjatanya bilang, aku sepakat. Kalau sudah ada kehendak, apa?
Orang lain bisa bersepakat dengan saudara. Karena kalau sama-sama menghendaki hal yang sama dan bisa sepakat saudara-saudaraku, waduh, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Amin. Saudara nangkep ya. Jadi sadari bahwa hidup ini bukan cuma nasib, oh gini-gini. No. Saya minta teman-teman musik naik ya. Bukan Tuhan tidak mau jawab permintaan kita saudara-saudaraku. Tapi kita pertama kita tidak tahu apa yang kita minta masalahnya. Dan yang kedua, kalaupun kita minta tidak sungguh-sungguh. Kita minta dengan setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena kita ini terlalu banyak keinginan. Distracted kemana-mana. Kita diombang-ambingkan oleh perasaan. Pingin seneng, pingin enak, pingin ini. Sehingga pada saat saudara harus mengejar sesuatu. Mencari dan mengetuk dan menunggu Tuhan bekerja. Kita tidak sabar. Dengan cepat kita melupakan apa yang kita kehendaki itu. Dan kita berhenti berdoa. Dan mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doaku. Siapa bilang Tuhan tidak mendengar doa saudara? Tuhan dengar setiap doa kita. Masalahnya apakah engkau sungguh-sungguh menghendaki itu terjadi? Kita berdoa. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pagi hari ini saudara-saudara, kalau Anda datang ke tempat ini dengan satu kebutuhan yang khusus, atau Anda datang dengan satu permasalahan, atau mungkin Anda datang dengan sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah harapan, apapun. Tapi pertanyaan yang penting pada hari ini adalah, what do you want for God to do for you? Saudara itu mau apa? Saudara itu menghendaki apa yang supaya Tuhan itu bisa kerjakan dalam hidup saudara? Pastikan dulu. Ada enggak yang saudara kehendaki? Atau jangan-jangan kita ini orang yang ngalir aja. Apa terjadi, let it be. Kue sera-sera. Yang terjadilah. Apakah begitu? Kalau saudara seperti itu, saudara perlu bertobat, mengubah cara pikir saudara. Karena Tuhan bukan Allah yang seperti itu. Dia menciptakan Anda dan saya segambar dan serupa supaya kita ini berkuasa, supaya apa yang kita kehendaki itu terjadi, saudara-saudara. Bersama dengan Dia, dengan kuasanya. Apa yang saudara kehendaki untuk Tuhan lakukan bagi saudara pada pagi hari ini? Kalau saudara sudah temu, kalau saudara sudah dapatkan itu, ayo sekarang kita minta. Minta, Tuhan aku minta. Aku minta ini terjadi. Aku ingin ini Tuhan terjadi. Doakan. Lord, please grant my request. Aku tidak mau khawatir, aku tidak mau takut, aku tidak mau ragu-ragu. Aku percaya bahwa setiap permintaanku Tuhan dengar. Inilah keberanian percayaku kepadaku. Bahwa aku tahu bahwa Tuhan itu mau mengabulkan semua yang ku minta kepadanya. 1 Yohanes 5 itu. Dan setelah itu minta hikmat. Minta hikmat, Tuhan kasih aku hikmat. Dalam area apa aku harus bersungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan hati, sulit untuk dikabulkan saudara-saudara. Kalau Anda tidak serius dengan permintaan Anda, bagaimana Tuhan akan serius dengan Anda? Minta hikmat Tuhan dalam area apa aku harus bekerja keras.
Sebagian besar kuasa itu akan disertai dengan usaha dari saudara. Nah, kau harus mencari dan mengetuk, mencari dengan sungguh-sungguh dan mengetuk dengan sungguh-sungguh. Takes time, takes a lot of effort. Perlu waktu, perlu usaha keras, saudara-saudaraku. Bukan Tuhan tidak mau jawab saudara, enggak. Tapi Tuhan akan memberkati setiap usaha saudara. Seperti kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Kalau saudara tidak bekerja keras menanam, tidak ada yang siram, tidak ada pertumbuhan. Sukses itu dari Tuhan, saudara-saudaraku. Sukses itu dari Tuhan. But you have to do your part. Anda harus kerjakan bagian Anda. Dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu apa? Membuat saudara berhasil. Karena keberhasilan itu Tuhan yang kasih. Tapi untuk berhasil, saudara juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagian saudara. Dan setelah itu kalau saudara ingin lebih besar lagi kuasamu, saudara ajak orang untuk bersepakat dalam apa yang saudara rindukan. Berdoalah di konteks saudara. Tapi saya katakan jangan takut untuk berdoa, jangan ragu. Minta dan kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Saudara akan menjumpai bahwa kuasa kerajaan sorga itu sebetulnya sudah diberikan kepada saudara. Yesus itu pernah ngomong kepada murid-muridnya, kalian ini akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang kulakukan. Wow, by the Holy Spirit, saudara akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia di dunia ini. Nah itu sudah terjadi dalam diri beberapa orang. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan biar ini terjadi. Setiap kami mengalami, hidup kami menjadi hidup yang luar biasa. Di mana apa yang kami kehendaki terjadi ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak.